Oke, kita lanjut ya. Untuk ke poin keempat, meningkatkan produktivitas. Perangkat lunak juga dapat menciptakan alat produktivitas khusus yang membantu karyawan melakukan tugas-tugas dengan lebih cepat, efektif. Perangkat lunak ini memungkinkan kolaboratif berjalan secara efektif, sehingga dengan aplikasi kolaboratif ini memudahkan kerja tim, meningkatkan koordinasi, dan produktivitas anggota tim dalam mencapai tujuan bersama. Simpelnya itu software developer ini memangkas dan menghemat biaya pengeluaran, mengotomisasi semua sistem yang dulunya secara tradisional sekarang bisa secara otomatis melalui software. Pada slide sebelumnya kita telah membahas pengertian secara sekilas tentang pengembangan perangkat lunak dari pengertian sampai manfaat apa aja sih dan fungsi software development itu. Dan kini kita akan melangkah lebih jauh dengan membahas tentang berbagai jenis pengembangan perangkat lunak yang digunakan. Seperti mobile, web, dan desktop. Kita bahas lebih detail. Oke, salah satu software yang dikembangkan ialah seperti website development. Ini pengembangan ini fokus terhadap perangkat lunak yang diakses melalui perambahan web dengan memanfaatkan teknologi seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Proses pengembangan dari aplikasi ini meliputi desain antar muka, UI, pengembangan fungsionalitas, dan optimasi kinerja. Jadi software development itu salah satunya itu mengembangkan sebuah website. Website ini biasanya dipakai untuk pelaku bisnis seperti membuat company profil, membuat sistem layanan kayak learning yang ada di Bisa AI dan sebagainya. Mobile development. Untuk ini sama seperti website, tetapi pengembangan ini fokusnya menciptakan perangkat lunak untuk perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Pengembangan ini membutuhkan pemahaman yang khusus tentang platform dan bahasa pemrograman mobile seperti Swift untuk iOS dan Java atau Kotlin untuk Android. Oke, untuk yang ketiga ini merupakan salah satu software yaitu desktop development. Pengembangan ini fokus menciptakan perangkat lunak untuk perangkat desktop seperti komputer dan laptop. Pengembangan ini membutuhkan pemahaman khusus tentang platform dan bahasa pemrograman desktop seperti Java atau C++ dan Flutter untuk framework. Untuk contoh dari aplikasi desktop ini seperti IDE untuk coding itu editor text, Visual Studio Code, dan seperti Chrome, Microsoft Office itu merupakan produk dari pengembangan aplikasi desktop.
Oke, untuk saat ini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Kalau ada bisa cek di kolom komentar. Oh, oke nih ada pertanyaan dari Kak Firly Nur Aziza. Kak, kalau desktop itu kebanyakan untuk apa dan apakah perawatannya lebih susah atau lebih mudah ketimbang web dan mobile? Oke, izin saya menjawab ya. Untuk aplikasi desktop itu biasanya digunakan untuk tugas-tugas yang memerlukan fungsionalitas lebih kompleks atau kinerja yang lebih tinggi lah, seperti pengolahan data yang besar, seperti aplikasi desain grafis atau pengembangan perangkat lunak yang setaranya. Biasanya itu contohnya itu untuk kayak aplikasi kasir ya. Aplikasi kasir itu kan dan aplikasi yang ada di kafe. Nah, biasanya itu nggak perlu memerlukan internet dikarenakan Kak nyambung internet ini mungkin secara
size aplikasi tersebut lebih besar. Perawatannya itu bisa lebih rumit karena memerlukan instalasi dan pembaruan manual. Tetapi tergantung itu sih, versi aplikasinya atau kompleksitas aplikasinya. Kalau aplikasi web dan mobile itu cenderung lebih mudah dalam hal perawatan, karena biasanya itu untuk website dan mobile itu pembaruannya dilakukan secara otomatis oleh penyedia layanan. Contohnya seperti WhatsApp itu, kan kadang kalau kita buka WhatsApp itu tampilannya berubah, warnanya berubah sendiri, walaupun kita tidak eh, tidak memperbarui secara manual, seperti itu. Untuk contoh-contoh aplikasi desktop itu sudah seperti saya jelaskan sebelumnya, itu eh, aplikasi editor video atau aplikasi Adobe lah, itu kan memerlukan kompleksitas kompleks fitur ya, kompleksitas aplikasi tersebut. Jadi mungkin lebih baik dibuatkan aplikasi seperti desktop. Gitu, apakah sudah menjawab? Waduh, Kak Rivaldi, kalau ada pertanyaan bisa ngomong aja, bisa chat di kolom komentar ya, yang kurang jelas apanya. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, pada slide sebelumnya kita membahas pengertian secara sekilas ya tentang pengembangan perangkat lunak beserta jenis-jenis perangkat lunaknya nih. Kini kita akan melangkah lebih jauh dengan membahas tentang berbagai jalur karir apa aja di pengembangan perangkat lunak yang umum dan populer di ranah software development. Pada dunia pengembangan perangkat lunak ini terbagi menjadi beberapa spesialisasi. Di bagian ini kita akan fokus pada 3 jalur utama aja ya, seperti front end development, back end development, dan UI UX designer. Pada sesi ini kita akan membahas tugas dan tanggung jawab masing-masing serta keahlian yang dibutuhkan untuk bisa menjadi sukses pada jalur karir software development. Oke, kita mulai dari UI UX designer. UI UX designer itu seorang yang berfokus pada penciptaan pengalaman pengguna atau yang disebut UI yang optimal dan merancang antarmuka pengguna UI yang menarik dan intuitif. Jadi simpelnya itu UI UX designer itu yang bagian yang di project itu bagian untuk mendesain sebuah perangkat lunak atau mendesain sebuah tampilan
tampilan perangkat lunak tersebut sebelum diterapkan pada aplikasi. Jadinya pembuatannya itu dari pembuatan sketsa, wireframe, sampai prototipe aplikasi tersebut. Nah, ini untuk tugas UI UX designer ya. Melakukan riset pengguna untuk memahami kebutuhan dan harapan pengguna. Jadi tugas UI UX designer itu ini untuk langkah awalnya itu melakukan riset terlebih dahulu ke pengguna atau klien yang akan dibuatkan proyeknya, untuk memahami kebutuhannya dan apa sih yang dimaukan dari pengguna tersebut. Nah, itu diriset, dicatat sedemikian mungkin. Untuk yang kedua, mengembangkan persona pengguna dan user flow. Jadi setelah melakukan riset nih, tugas UI UX designer itu menggunakan membuat user flow. Jadi membuat sketsa lah jalur aplikasi ini mulai dari mana dan selesai di mana. Contohnya seperti membuat aplikasi kayak Shopee lah. Mulainya di mana sih? Pertama seperti splash screen-nya. Habis itu setelah splash screen, user menemukan halaman login. Nah, setelah login ke halaman dashboard. Seperti itu. Membuat wireframe dan prototipe untuk menguji dan memvalidasi desain. Nah, membuat wireframe. Wireframe itu untuk penjelasan simpelnya itu desain kasar. Desain kasar yang hanya hitam putih aja. Jadi yang digambar, yang didesain oleh UI UX designer itu hanya tombol-tombolnya, tata letak tampilannya itu bagaimana. Saya kasih gambarannya, saya kasih contohnya. Nah, ini untuk gambaran wireframe, yaitu hanya yang digambar oleh UI UX designer itu hanyalah tata letak aja, tata letak tampilannya itu bagaimana sih. Di sini itu bagian card-nya atau fotonya lah. Di sini bagian jenis produknya apa gimana gitu. Bisa dilihat. Tapi klien atau user bisa nangkap gitu gambaran aplikasinya itu bagaimana nantinya. Oke, mungkin bisa jelas. Oke, selanjutnya itu merancang antarmuka pengguna UI yang estetis, konsisten, dan sesuai dengan branding. Yaitu habis membuat wireframe ini
Untuk UI UX designer dituntut merancang antarmuka sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna, yang tapi dengan estetis, konsisten, dan sesuai dengan harapan pengguna dan brandingnya gimana. Jadi kita membuat desain itu tidak boleh asal-asalan lah, secara simpelnya. Bekerja sama dengan developer untuk memastikan desain dapat diimplementasi dengan baik. Jadi UI designer ini harus satu misi, satu visi lah dengan developernya, agar desain yang dibuat UI UX designer ini bisa terimplementasi dengan lancar ke aplikasi. Melakukan pengujian usability untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah UX. Jadi UI UX designer ini setelah aplikasinya udah jadi, riset lagi nih, ke membuat survei lah kepada user-user agar bisa mengidentifikasi dan mencari masalah terhadap user experience-nya itu. Kalau ada masalah terhadap user UX-nya, nanti bisa diimprove lagi atau melakukan pembaruan desain lagi. Oke, ini untuk keahlian yang dibutuhkan UI UX designer. Pemahaman mendalam tentang prinsip UI UX desain, keterampilan dalam menggunakan software desain tools seperti Figma, Sketch, atau Adobe XD. Ketiga, pengetahuan tentang user research dan usability testing. Yang keempat, kemampuan berpikir kreatif dan berempati terhadap pengguna. Yang kelima ini yang penting juga, yaitu soft skill seperti komunikasi dan teamwork untuk berkolaborasi dengan developer dan stakeholder lain. Oke, yang kedua itu jalur karir front-end developer. Developer ini bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilihat dan dialami pengguna pada sebuah website atau aplikasi. Mereka berfungsi atau berfokus pada membangun antarmuka pengguna UI untuk yang menarik, intuitif, dan responsif. Jadi front-end developer ini yang bagian menerapkan desain yang dibuat oleh UI UX designer tadi, diterapkan menjadi sebuah program yang bisa yang membangun tampilan di aplikasi tersebut. Ini untuk tugas front-end developer. Satu, untuk menulis HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun tampilan website atau aplikasi. Jadi front-end developer ini menulis kode, membangun tampilan kerangka dari aplikasi tersebut, seperti warnanya, tata letaknya, tapi di bagian coding. Bekerja sama dengan UI UX design untuk mengimplementasikan mockup dan desain ke dalam kode. Seperti yang saya jelaskan tadi, UI design, front-end developer ini harus bisa bekerja sama dengan UI designer agar bisa yang dibuat UI UX designer itu bisa terimplementasikan secara baik ke dalam aplikasi yang akan dibuat.
Yang ketiga, mengoptimalkan website dan aplikasi untuk performa yang baik di berbagai browser dan perangkat. Jadi, tugas front-end developer ini juga mengoptimalkan performa. Jadi, coding jangan sampai usable, jangan sampai acak-acakan yang membuat performa dari aplikasi tersebut itu menjadi tidak seperti yang diharapkan, atau aplikasinya lemot lah karena codingannya terlalu berantakan dan sebagainya. Untuk yang keempat, menjaga pengalaman pengguna UX yang lancar dan intuitif. Jadi tugas front-end developer ini juga tidak jauh juga sama UI designer ya, menjaga pengalaman pengguna yang lain. Tetapi ini lebih ke teknisnya, seperti kalau ada desain dari UI designer di tampilan aplikasinya itu ada bug atau yang tidak diharapkan, itu tugas front-end developer memperbaikinya. Yang kelima, tetap mengikuti tren terbaru dalam pengembangan front-end seperti framework dan library terbaru. Oke, yang selanjutnya itu keahlian yang dibutuhkan front-end developer. Pengetahuan mendalam tentang HTML, CSS, dan JavaScript. Seperti yang sebelumnya, kita front-end developer harus bisa dasar dari front-end tersebut atau kerangka aplikasi tersebut. Kalau di website itu HTML, CSS, JavaScript. Kalau di mobile itu XML. Kedua, pemahaman tentang framework front-end seperti React, Angular, atau Vue.js, dan React Native, Kotlin, atau Flutter framework untuk mobile. Jadi front-end developer disarankan untuk mengetahui pemahaman tentang framework front-end. Minimal salah satunya lah. Ketiga, keterampilan desain dasar seperti memahami grafik desain. Yang keempat, kemampuan untuk memecahkan masalah dan berpikir kreatif. Jadi front-end developer ini harus berpikir secara kreatif lah. Seperti UI UX designer itu bagaimana cara menerapkan tampilan dari desainnya seperti yang diharapkan UI UX designernya. Yang kelima itu soft skill seperti komunikasi dan teamwork, berkolaborasi dengan desainer dan backend developer. Yang selanjutnya itu jalur karir backend developer. Backend developer bekerja di balik layar untuk membangun logika dan fungsionalitas inti dari sebuah website atau aplikasi. Mereka berfokus pada hal-hal yang tidak terlihat pengguna secara langsung seperti database, server, dan API. Jadi tugas jadi backend developer ini bagian yang mungkin paling rumit lah di aplikasi, karena mereka akan membuat API,
penyambungan database ke server juga, tapi tergantung dengan kompleksitas sebuah aplikasi tersebut sih. Tugas backend developer memilih bahasa pemrograman dan framework yang sesuai dengan untuk membangun backend aplikasi. Untuk framework atau bahasa pemrograman yang familiar di backend itu biasanya seperti bahasa PHP, bahasa Python untuk machine learning mungkin, untuk Flash, dan framework-frameworknya seperti Laravel, Node.js atau Express.js, Flash yang frameworknya Python, Golang, dan sebagainya. Yang kedua, mengembangkan API. API yang disebut Application Programming Interface itu untuk memungkinkan interaksi dengan front-end dan aplikasi lain. Jadi back-end developer ini membuat API lah. API itu seperti perantara antara back-end dan front-end. Kalau dianalogikan seperti yang ada di restoran ya, waitersnya. Jadi kita si klien atau konsumen itu sebagai front end, waiters itu sebagai API, yang bagian masak itu back end. Jadi yang menyambungkan front end dan back end dari aplikasi tersebut. Seperti itulah. Untuk yang ketiga, bekerja dengan database untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data. Back-end developer juga harus bisa tentang atau memahami tentang database ya, untuk menyimpan atau membuat big data atau penyimpanan data yang mumpuni untuk aplikasi tersebut. Keempat, menulis kode yang aman dan efisien untuk memastikan performa dan keamanan aplikasi. Jadi nanti back-end developer itu bertanggung jawab juga tentang keamanan, efisien performa dari aplikasi tersebut. Jangan sampai ada bug yang ada di back-end, karena kalau ada bug di back-end itu agak berbahaya, karena back-end itu salah satu jalur yang bisa langsung dapat mengambil data dari database. Jadi sebisa mungkin back-end developer ini memastikan bahwa aplikasi back-end tersebut aman dan layak di deploy di production atau dirilis. Kalian yang dibutuhkan back-end developer, pengetahuan mendalam tentang bahasa pemrograman back-end seperti Java, Python, PHP, atau Ruby. Mengetahui tentang framework back-end seperti Laravel, Node.js, Express.js. Yang ketiga, pemahaman tentang basis data dan SQL. Yang keempat, keterampilan dalam membangun dan mengolah API. Yang kelima, kemampuan untuk memecahkan masalah dan berpikir logis. Untuk yang keenam, pengetahuan tentang keamanan dan praktik terbaik. Itu untuk gambaran umumnya ya, dari jalur
jalur karir dari software development. Untuk sampai saat ini apakah ada yang ditanyakan? Boleh banget chat di kolom komentar. Oke, ada yang bertanya dari saudara Bilas Handiarta Syamsuddin. Kak tanya, saat ini kan banyak anak muda yang tertarik untuk belajar IT dan menghasilkan banyak sekali lulusan baru setiap tahunnya. Saya ingin bertanya, bagaimana strategi yang efektif untuk bersaing dan bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat di industri ini? Untuk pertanyaan ini kita seharusnya kita bahas di bagian ini nih, how to survive career in software development. Nanti saya bahas ya di bagian ini. Oke, habis ini ya. Mungkin lebih jelasnya ada di software. Tapi untuk gambaran singkatnya itu sekilasnya itu agar bisa bersaing dan bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat di industri IT ini, yang penting adalah terus belajar dan berkembang. Yang kedua itu spesialisasi dan pengetahuan mendalam. Jadi kita harus milih kita mau ke jalur karir apa sih, seperti mobile developer, front end developer atau back end. Nanti kita spesialisasi lagi, kita pakai framework apa nih yang enak itu, yang bisa, yang sesuai dengan kemampuan kita lah. Dan selanjutnya kita pasti ini aja di bagian ini. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Kita lanjut. Di bagian sebelumnya kita telah membahas berbagai jalur karir yang tersedia di bidang software development. Nah, serta tugas dan tanggung jawab di setiap bidang dan keahlian yang dibutuhkan untuk menjadi sukses. Oke. Dan kali ini di bagian ini kita akan fokus pada bagaimana agar bisa survive di bidang pengembangan perangkat lunak. Dalam dunia yang terus berkembang ini atau zaman teknologi ini, penting untuk kita terus belajar dan beradaptasi agar tetap relevan dan kompetitif. Nah, bisa dilihat ini merupakan data rata-rata gaji software developer di Indonesia. Ini sumbernya dari situs Jobstreet ya. Untuk per April 2024.
Berdasarkan data dari Jobstreet itu, rata-rata gaji software developer di Indonesia berkisar antara 6 juta rupiah hingga 8,5 juta rupiah. Tetapi angka ini menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana rata-rata mencapai 7 juta hingga 13,5 juta di tahun 2023. Salah satu faktor yang mendasari penurunan ini adalah lonjakan pasokan software developer yang tidak diimbangi dengan peningkatan permintaan pasar. Jadi untuk tahun ini itu untuk supply dari tenaga IT di bidang software engineer atau software developer itu meningkat drastis. Tetapi untuk permintaan pasarnya atau demand-nya sekarang masih menurun, masih stuck atau kalau bisa dibilang itu menurun. Gak seperti tahun-tahun di COVID yang demand-nya banyak dan supply-nya yang sangat sedikit. Tetapi teman-teman yang ingin berkarir di software developer jangan berkecil hati ya. Peluang software developer di masa depan masih cerah. Kebutuhan akan software developer akan terus meningkat seiring dengan pesatnya transformasi digital di berbagai sektor bisnis. Banyak sektor bisnis yang sekarang yang perlu melakukan digitalisasi, baik dari segi manajemen hingga marketing. Contohnya yaitu seperti pembuatan company profile atau pembuatan website company profile. Hampir semua bisnis sekarang membutuhkan website dan company profile yang menarik untuk menjangkau pelanggan dan membangun citra perusahaan di media sosial. Yang dua, biasanya bisnis itu, apalagi di bisnis cafe ya, perlu banget sistem kasir online yang terintegrasi dengan sistem inventory dan akuntansi. Biasanya menjadi kebutuhan penting bagi bisnis kafe, bisnis restoran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Jadi diotomatisasi lah cara pencatatan orderingnya. Yang ketiga itu e-commerce. Pertumbuhan e-commerce yang pesat membuka peluang bagi software developer untuk mengembangkan platform toko online dan sistem pembayaran yang aman dan handal. Sekarang banyak ya gencar-gencarnya seperti TikTok Shop, Shopee, Tokopedia. Dan gara-gara e-commerce ini banyak masyarakat yang tidak lagi ke toko offline untuk beli kebutuhan kehidupannya. Karena kalau di toko online kayak di e-commerce tinggal scroll buka-buka HP sudah check out, sudah beli dan diantarkan juga lagi. Kita tidak sebagai klien tidak harus effort untuk keluar rumah panas-panasan dan mencari keluar. Nah, untuk yang keempat, aplikasi mobile. Banyak bisnis yang memanfaatkan aplikasi mobile untuk memberi layanan dan informasi kepada pelanggan seperti aplikasi pemesanan, layanan antar dan loyalty program. Sekarang itu seperti Gojek, Grab, itu sangat menjanjikan sekali itu bisnis itu. Karena banyak masyarakat sekarang itu beli makan lewat rumah HP aja, gak harus keluar rumah dan simple diantarkan lagi. Untuk kelima, big data dan analitik. Ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan besar ya.
Bisnis yang berkembang pesat membutuhkan software developer untuk menganalisis data dan menghasilkan insight yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan strategis. Oke, selanjutnya kita akan membahas tips untuk survive di karir pengembangan perangkat lunak. Oke, penasaran kan? Oke, untuk yang pertama itu tipsnya terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi. Pelajari bahasa pemrograman baru, framework, dan tools terbaru. Dunia pengembangan perangkat lunak sekarang sangat berkembang pesat dan penting untuk mengikuti tren terbaru agar ilmu kita itu relevan dan bisa dipakai terus-menerus. Kalau kita tidak belajar terus, ya mungkin kita ketinggalan sama orang-orang yang terus belajar pada bidang ini. Apalagi sekarang banyak framework atau layanan IT itu pembaruannya setiap setahun sekali dan banyak fitur yang dikembangkan pula. Maka dari itu kita harus up to date atau bisa belajar bahasa pemrograman baru, framework, dan tools baru. Untuk kedua, ikuti kursus online, bootcamp, dan konferensi. Bisa banget nih kita kalau kita ingin belajar secara dengan bimbingan, bisa ikut kursus. Banyak sih sekarang seperti bisa AI Academy ini, decoding, dan Codeboard dan sebagainya. Untuk yang ketiga, tetap update dengan berita dan tren terbaru di industri. Oke, poin berikutnya, bangun portofolio yang kuat. Kerjakan proyek pribadi atau berkontribusi pada proyek open source. Kita bisa membuat dummy project ya untuk membangun portofolio seperti kalau kita bagian front end developer di bidang website, kita membuat tampilan kasir atau tampilan admin, bisa tampilan kayak company profile itu yang desainnya menarik bisa. Yang kedua, sertakan project terbaik Anda di portofolio Anda. Jadi kalau di portofolio kita harus bisa membranding project kita nih yang agar bisa terlihat wah lah di mata orang yang melihatnya atau orang yang membacanya. Yang ketiga, jaga agar portofolio Anda tetap update. Jadi project yang teman-teman kerjakan itu harus yang up to date ya. Nah, seperti kerjakan project seperti Laravel lah. Sekarang kan ada Laravel 11. Kita buat tuh aplikasi atau project kita sebelumnya migrasi dengan menggunakan Laravel 11. Jangan sekarang Laravel 11 kita malah membuat aplikasi dengan Laravel 5. Kan kita update dan juga biasanya fiturnya sudah jadul. Oke, bangun networking, hadiri acara networking. Kita bisa menghadiri acara-acara seperti seminar atau webinar yang bisa bertemu dengan orang-orang yang sama nih, orang-orang yang di bidang sama, atau bisa ketemu dengan orang-orang yang berkepentingan di perusahaan. Ini penting banget karena di zaman sekarang itu loker
rata-rata atau 50% itu loker tidak muncul di publish, tetapi di teman-teman sekitarnya atau di kerabat-kerabat pada perusahaan tersebut. Nah, jadi kita harus bisa benar-benar kita harus bisa networking dengan orang-orang yang penting agar kita bisa mendapatkan kepercayaan dan pekerjaan yang kita impikan. Untuk yang kedua, terhubung dengan pengembang lain di LinkedIn. Oke, kita bangun, kita jalin koneksi di LinkedIn dengan siapa saja, lebihnya itu yang sesuai di bidangnya, sesuai di bidang IT. Untuk ketiga, berpartisipasi dalam forum online dan grup diskusi. Kita bisa bergabung nih atau berpartisipasi dalam forum online seperti di Stack Overflow lah. Kita membantu permasalahan codingannya orang-orang. Kita bisa diskusi dengan orang-orang tersebut agar bisa memecahkan masalahnya. Itu menjadi nilai plus karena kita akan dikenal orang sebagai problem solving yang handal dan dipercaya kalau ini loh anak ini bisa banget untuk memecahkan problem ini. Jaga keseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Penting untuk memiliki keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Work-life balance. Kita boleh sih itu niat banget atau tekun dengan belajar, tetapi kita harus punya waktu untuk istirahat atau bertemu dengan keluarga agar bisa seimbang. Untuk yang kedua, luangkan waktu untuk diri sendiri dan orang yang Anda lakukan. Biasanya itu bisa melakukan meditasi di pagi hari. Agar tidak stres dengan pekerjaan yang ada di software developer. Karena kan kadang ada bug yang sulit ditemukan, tapi kita stres. Ya, kita coba luangkan waktu sejenak dengan orang sekitar atau keluarga agar meluapkan stresnya. Nanti kalau kita memperbaiki bug tersebut, kita dengan pikiran yang fresh dan mood yang baik, jadi bisa memungkinkan untuk resolve lebih cepat. Untuk yang ketiga, jaga kesehatan fisik dan mental Anda. Yang ketiga yang penting banget nih, jangan sampai tipes kalau mengerjakan proyek yang besar, dan jangan lupa kesehatannya, jangan sering-sering begadang. Itu yang membuat fisik yang drop dan pikiran kacau. Oke, sampai saat ini apakah ada pertanyaan? Oke. Ada pertanyaan. Kak, izin bertanya, cara memilih platform yang tepat untuk mengembangkan aplikasi apakah desktop atau mobile? Di Kak Rivaldi Ramadan,
tergantung dengan kebutuhannya sih, kebutuhan dari kliennya, dari kamunya. Kalau butuh aplikasi yang kompleks atau langsung bertemu dengan user yang bisa aplikasi yang bisa fleksibel dan bisa yang fleksibel lah, kita bisa mengembangkan aplikasi mobile. Kalau aplikasi desktop itu biasanya itu untuk pengembangan aplikasi seperti aplikasi perusahaan, aplikasi yang untuk mengerjakan pekerjaan yang spesifik lah, yang butuh kompleksitas atau size yang besar di desktop. Ya, seperti Visual Studio Code, Code Editor. Kan kita tidak bisa sih membuat aplikasi menggunakan Code Editor di mobile. Bisa, tapi kurang efisien lah dari segi pengerjaannya. Mungkin lebih enaknya di aplikasi desktop. Jadi untuk kesimpulannya itu tergantung dengan kebutuhan kita. Kebutuhannya ini merujuk kepada apa sih? Oke, Bang Rivaldi Ramadan, apakah membantu? Kalau kurang jelas bisa bertanya lagi lah. Oke, kayaknya sudah bisa. Oh, saya lanjutkan ya. Oke, sebelum kita akhiri, saya membuat kesimpulan untuk inti dari webinar kali ini ialah menjelajahi karir di bidang pengembangan perangkat lunak di Indonesia membuka peluang dan prospek yang menjanjikan. Dengan memilih jalur karir yang tepat, mengembangkan keahlian yang dibutuhkan, membangun portofolio yang kuat, dan menjaga keseimbangan kehidupan kerja, kita dapat mencapai kesuksesan dan gaji yang tinggi. Ingatlah untuk terus belajar dan beradaptasi dan mengikuti perkembangan terbaru untuk menjadi pengembang perangkat lunak atau software developer yang sukses. Oke. Oke, sebelum diakhiri saya izin membuat dokumentasi. Kalau ada yang bisa web on cam bisa di on camin. Kalau teman-teman ada yang bisa on cam bisa on cam. Oke, terima kasih Bang Rocky. Oke, saya screenshot ya saat habis ini. Oke, apakah ada lagi teman-teman? Oke, sudah ya, saya screenshot habis ini.
Oke, terima kasih untuk teman-teman sudah on cam ya. Bisa dimatikan lagi untuk webcamnya. Oke, saya akhiri ya. Kalau ada salah kata atau perkataan yang tidak berkenan pada teman-teman, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semua. Dan thank you yang sudah bergabung untuk hari ini. Terima kasih semua.